Menteri Agama Yakut Khalil Qomas resmi mengumumkan pembatalan keberangkatan jamaah haji asal Indonesia ke Arab Saudi pada tahun ini. Simak perbincangan JPM TV bersama Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Ampuri berikut ini. Pemerintah Indonesia resmi tak memberangkatkan haji 2021, lalu apa tanggapan dari Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh? Saya akan berbincang bersama dengan Muhammad Farid Al-Jawi, Sekjen Ampuri. Apa kabar Pak Farid? Baik, Alhamdulillah Mbak Yuli, sehat-sehat. Oke, sehat. Pak, kemarin Menteri Agama sudah mengumumkan tidak memberangkatkan untuk haji tahun ini. Ini sudah diketahui sebenarnya jauh-jauh hari dari Ampuri atau sebenarnya baru kemarin, baru tahu? Ya, sebenarnya indikasinya kita sudah tahu. Tapi yang berhak memutuskan tentunya pemerintah. Bahkan satu hari sebelumnya kita sudah berkoordinasi semua stakeholder dengan pemerintah dan antar kementerian untuk menjawab kira-kira putusannya seperti apa. Ya tentu putusannya seperti kemarin ya karena waktunya yang sudah mepet dan diputuskan untuk tidak berangkat. Tanggapan dari teman-teman Ampuri apa Pak? Tentunya kita ini keputusan yang pahit loh. Karena ini sudah tahun kedua kita tidak memberatkan haji. Sedangkan kita fokus usaha kita adalah di haji dan umroh. Nah, kita berharap memang pemerintah harus berjuang untuk ke depan ini kita lebih prioritas dan jamaah jangan dikecewakan. Oke. Pak, ini apakah persoalan vaksin atau sebenarnya karena Indonesia juga masuk dalam daftar negara yang belum diizinkan masuk sampai sekarang? Memang berdasarkan informasi yang kita terima, ya kan, bahwasanya vaksin ini Sinovac belum di ACC oleh WHO. Nah, pada kenyataannya di akhir pada tanggal 1 Juni, ya Sinovac sudah resmi diterima oleh WHO, namun juga belum diterima oleh Saudi karena Saudi belum memberikan pernyataan bahwasannya Sinovac diterima. Yang diterima hanya 4, Moderna, Pfizer, AstraZeneca dan satu lagi saya lupa itu. Nah, Johnson & Johnson. Nah, di luar vaksin ada satu hal lagi, seandainya vaksinnya oke, terus Saudi memberikan pernyataan bisa, kita belum masuk ke 9 negara yang sudah diterima, kita masih masuk di 9 negara yang belum diterima, termasuk salah satunya Indonesia. Dampaknya apa Pak yang dirasakan oleh teman-teman penyelenggara ini? Yang pertama, sedih ya pasti, ya sedih, kecewa, berharap ini berjuangnya harus lebih gigih lagi, karena setelah ini ada kegiatan lagi yaitu umroh. Gitu. Yang umroh kurang lebih 2,5 bulan lagi. Kita berharap memang levelnya mungkin bukan di level menteri, Pak Jokowi bisa kontak langsung dengan Raja Saudi agar segera dikelirkan semuanya untuk pelaksanaan umroh nanti. Ini juga artinya dari teman-teman penyelenggara sudah menyampaikan juga ke jamaah masing-masing? Sudah, kita sudah pasti menyampaikan karena itu bagian dari tanggung jawab kami. Dan ini apakah jamaah dipersilakan Pak untuk mengambil dananya yang sudah terlunasi gitu, atau nanti akan disimpan dengan aman di kloter berikutnya akan diberangkatkan, atau seperti apa nanti mekanismenya? Tentunya pemerintah kemarin sudah mengumumkan Pak Anggito Abimanyu bahwasannya dana aman dan bisa ditarik untuk setoran pelunasan. Ya, kita pun menginformasikan kepada jamaah untuk bisa menarik setoran pelunasan sesuai dengan ketentuan yang akan dibuat nanti. Tapi kami menyarankan kepada jamaah untuk tidak ditarik. Karena apa? Seandainya dana pelunasan tersebut ditarik, tentunya tahun depan saatnya dia berangkat, dia harus melunasi lagi. Kita tidak tahu keadaannya begitu berikutnya dananya tidak ada atau kurang sehingga tidak dilunasi, tentunya akan tergeser di tahun berikutnya. Sedangkan ini saja sudah mundur 2 tahun dari tahun yang sudah terjadwal. Gitu. Oke. Pak, terakhir apa kemudian yang menjadi keinginan dari teman-teman penyelenggara terkait dengan 2 kali sudah dibatalkan? Apa kemudian yang ingin disampaikan kepada pemerintah? Harapannya kepada pemerintah, ya kita bagian dari pemerintah, ya kita harus sering berkoordinasi, ya kan. Apapun bentuk masalahnya, apapun ini harus intens komunikasinya dengan kita. Karena ini juga bisa mengurai permasalahan-permasalahan. Kita tidak ingin begitu berita itu naik ke media atau dari sisi lain datang, tapi kita tidak tahu. Nah, ada baiknya kita dikomunikasikan dulu. Karena ini hanya masalah komunikasi saja. Kalau komunikasinya baik antara pemerintah dengan kita pun juga mengkomunikasikan dengan beberapa stakeholder yang Saudi, baik melalui kita pribadi atau pemerintah, ini akan mengurangi
ya permasalahan-permasalahan atas miskomunikasi yang selama ini terjadi begitu. Selama ini sudah dilakukan dengan baik Pak komunikasi? Selama ini sudah dilakukan dengan baik, namun kita minta lebih ditingkatkan lagi. Gitu, lebih ditingkatkan lagi. Oke, apa pesan kemudian dari teman-teman penyelenggara kepada jamaah yang sudah 2 kali ini Pak? Ya, pesan kepada jamaah yang pertama, jamaah supaya sabar dan terima ya bahwasannya ini putusan yang terbaik dari pemerintah, karena bagaimanapun kita warga negara Indonesia, kita hadir di sini ya kita menerima. Terus yang kedua ya mengintensifkan lagi kaitannya dengan manasik supaya nanti pada saatnya pelaksanaan haji tahun depan itu bisa lebih mantap gitu loh. Terus yang ketiga, nah ini PR karena usia jamaah haji adalah usia rata-rata tua, kesehatannya harus lebih dijaga lagi, lebih di-maintain. Kemungkinan yang sekarang harusnya tidak berangkat, ya tapi karena sakit bisa diobatin lagi sehingga tahun depan bisa lebih sehat. Oke, Pak, ini sebelum diumumkan oleh Menteri Agama bahwa tidak akan memberangkatkan, apakah juga dari teman-teman penyelenggara ini sudah merampungkan misalnya seperti persiapan kontrak dengan penerbangan atau manasik haji ini sudah dirampungkan ke persiapan-persiapan itu Pak atau belum dilakukan? Tentunya kita sudah melakukan rangkaian-rangkaian yang menjadi kewajiban penyelenggara terhadap jamaah. Di antaranya persiapan untuk manasik, ya tentunya intens, masing-masing mengadakan sesuai dengan kebutuhannya. Penerbangan juga beberapa kita sudah deposit. Hal ini juga kita punya buktinya, beberapa tempat hotel juga kita sudah melakukan deposit, namun tidak semuanya. Ini bagian dari prosedur yang kita jalankan. Kita tinggal nunggu dari pemerintah memberikan kuota, kita proses untuk segala macam dan visa, nanti tinggal pelunasan dan berangkat gitu. Itu sudah kita lakukan semuanya. Berarti kalau tahun ini tidak ada, ya kita tunda tentunya tahun depan. Oke, Pak, ini kan ada kepastian juga dari Menteri Agama 2022 bagi yang sudah melunasi dipastikan akan berangkat. Nah, ini angin segar tidak bagi teman-teman Ampuri? Kalau menurut saya itu bukan angin segar, itu memang suatu kewajiban. Jadi kalau 2021 tidak berangkat berarti kan 2022. Harusnya malah 2020. Nah, tapi pemerintah harus memberikan layanan tambahan. Misalnya apa? Ya, ini nanti kita diskusikan sama pemerintah ya sebagai wujud kesabaran masyarakat yang menunggu begitu lama, walaupun ini bukan kesalahan satu sisi, ini akibat pandemi. Ya, itu nanti kita bicarakan lebih lanjut dengan pemerintah untuk mengobati masyarakat yang sudah menunggu 2 tahun lebih lama daripada yang biasanya. Dari sisi teman-teman penyelenggara Pak, adakah kerugian finansial kemudian yang dialami? Karena tahun 2020 tidak berangkat, 2021 juga tidak. Tentunya ada kerugian secara finansial, namun kita belum hitung berapa total jumlah kerugian yang ada di masing-masing perusahaan. Pak, ini dengan terus membatalkan berangkat, ini artinya apakah kloter untuk berangkat ke sana menjadi lebih panjang lagi daftar tunggu dari masyarakat? Tentunya iya. Untuk ONH Plus memang kita idealnya antrian itu 5-6 tahun. Dengan adanya mundur 2 tahun, ya mungkin sekarang menjadi antara 7-8 tahun. Gitu. Tentunya mundur. Nah, kita tidak tahu juga di tahun ini kan ada juga yang mereka sudah melunasi, namun ada kendala sakit, bahkan ada juga yang sudah meninggal begitu. Terima kasih Pak Farid atas waktunya. Demikian perbincangan saya bersama dengan Muhammad Farid Aljawi, Sekjen Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan juga Umroh dari Jakarta, Tim Liputan JPM TV.